Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwulan Astuti dari kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara DB Helper, Query Builder, dan ORM. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang DB Helper. Jadi, DB Helper ini secara gampangnya yakni cara berinteraksi langsung dengan database menggunakan query murni. Jadi kita tanpa menggunakan bantuan model atau ORM. Jadi kita menulis query manual. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan pada fitur CRUD yaitu create, read, delete, dan update. Yang pertama pada file create tambah produk. Pada file tambah produk ini dapat dilihat public function create ya artinya akan merupakan function untuk membuat view db return view db helper produk yang artinya membuka file tampilan bernama from blade yang ada di PHP. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pada file simpan produk. Pada file simpan produk pada ini pada file ini fungsi store ini digunakan untuk menyimpan data baru pada database. Pertama yang dilakukan adalah memvalidasi apakah nama, stok, dan price ini sesuai dengan ketentuannya. Selanjutnya menggunakan perintah DB ini untuk menyimpan pada tabel pada database. Selanjutnya adalah pada from edit. Pada from edit, function edit ini kita akan melakukan pengeditan pada produknya. Pertama kita akan mencari berdasarkan ID dan apabila ID-nya ada maka akan mengambil data pada tabel produk menggunakan ini. Dan apabila produknya ditemukan, maka akan melakukan pengeditan, bisa diedit, dan apabila tidak ditemukan, maka akan menampilkan pesan error. Selanjutnya adalah update produk. Pada update produk ini, up- pada update produk ini memperbarui data sama seperti pada edit. Di sini kita menggunakan validasi dan apabila bisa ada setelah divalidasi apabila ada maka bisa melakukan update dan apabila tidak ada maka akan menampilkan pesan error. Selanjutnya pada function delete produk. Pada function delete produk ini kita memvalidasinya menggunakan ID dan apabila sudah ditemukan maka apabila ID-nya benar maka produk dihapus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aden Alexander Fulbedana dengan NIM 2424 10102063. Nah, di sini untuk bagian saya akan menjelaskan query builder controller. Nah, dari yang sudah dijelaskan oleh teman sebelumnya yaitu tentang DB helper. Untuk perbedaan DB helper dan juga query builder ini yang paling utama adalah di sini. Contohnya di read ya. Nah, untuk yang read ini penulisannya adalah DB titik 2 table. Nah, berarti di sini akan mengambil dari tabel yang bernama produk yang ada di dalam kurungnya ini. Lalu di order by, nah di order by ini untuk mengurutkan berdasarkan ID dan berdasarkan ID secara descending seperti itu. Lalu ketika sudah diurutkan, di sini bakalan mengambil data dari semuanya yang menggunakan metode get. Dan dari itu bakalan diarahkan ke variabel produk yang akan ditampilkan di view query builder.index seperti itu. Kemudian
eh, adalah create. Untuk create ini berarti menambahkan data yang sudah kita inputkan. Nah, contohnya di sini kan ada fungsi create yang dimana fungsi create ini untuk menampilkan form input kosong. Lalu ada function store ini ada validation-nya seperti itu. Jadi misalnya di sini ada name, yang dimana name ini berupa string dan juga banyaknya datanya itu 255 untuk maksimalnya dan juga stoknya itu bentuknya integer, minimalnya 0 berarti harus keisi dan juga price-nya itu numerik yang harus minimalnya 0 juga. Jadi harus keisi semua kalau misalnya kita ingin menambahkan sebuah produk. Lalu di sini bakalan untuk menambahkannya ada db.2 table, lalu dikurung nama tabelnya. Di sini nama tabelnya adalah produk dan menggunakan function insert. Ada nama, stock, price, dan di mana ini itu bakalan diisi dengan inputan yang sudah kita masukkan. Untuk create dan juga update-nya itu bakalan diisi dengan now, yang dimana tanggal hari ini dan juga jam hari ini. Ketika dia berhasil, dia bakalan redirect berupa sukses produk ditambahkan seperti itu yang ada di root. Kemudian update. Untuk update ini uh, dia bakalan sama juga yaitu db.2 table kemudian nama tabelnya yaitu tabel produk. Di sini ada tambahan yaitu where. Nah, sebelum where itu ada seperti tanda panah itu. Nah, di sini adalah ciri khas dari query builder controller. ID, kemudian where-nya itu berdasarkan ID. Kalau misalnya dia gak ditemukan, dia bakalan ngeredirect berupa pesan produk tidak ditemukan, seperti itu. Kemudian, begitu udah selesai, dia bakalan ngevalidasi lagi seperti yang sebelumnya, yaitu name, stock, dan juga price-nya, dan juga ada bentuk datanya, yaitu string, integer, dan juga numerik. Lalu di update-nya itu dari name, stock, price yang sudah kita inputkan, dan juga update add ini menurut tanggal dan juga waktu sekarang, yaitu now ini. Kemudian kalau misalnya dia sukses, dia bakalan diarahkan ke root query builder.index, kemudian akan menampilkan berupa kalimat produk diperbarui seperti itu. Kalau misalnya delete, dia itu juga sama karena ini query builder jadi db.2 table dan juga nama tabelnya itu produk where id lalu di delete. Kemudian kalau misalnya dia berhasil di delete, dia bakalan menampilkan sebuah kalimat yaitu produk dihapus yang diarahkan ke query builder index seperti itu. Selanjutnya, perkenalkan, saya Tia Resyakni dengan NIM 2424 Di sini saya akan menjelaskan CRUD bagian ORM. Nah, jadi ORM atau Object Relational Mapping itu adalah metode di Laravel untuk berinteraksi dengan database menggunakan model berbasis objek. Jadi nanti data-data dari database itu akan divisualisasikan atau akan diwakilkan pada model dengan karena di sini kami menggunakan dua tabel, yaitu tabel produk dan transaksi, maka di model ini terdapat produk PHP dan juga transaction PHP. Seperti itu. Kemudian di ORM controller ini terdapat beberapa fungsi. Yang pertama itu terdapat function index yang digunakan untuk menampilkan semua produk dan transaksi. Jadi pada function index ini itu mengambil semua data produk dari tabel products, kemudian memuat data transaksi yang berelasi. Kemudian datanya tersebut dikirim ke view. Selanjutnya adalah function create atau menampilkan form tambah produk. Nah, di sini itu fungsinya itu untuk menambahkan data, misal kita mau menambahkan produk baru seperti itu. Kemudian terdapat function store. Ini terdapat function store itu digunakan untuk menyimpan produk baru. Jadi function ini itu memvalidasi data input, kemudian menyimpan produk baru ke tabel products menggunakan products ini (2 create. Kemudian pada function ini itu redirect ke halaman daftar produk. Seperti itu. Untuk selanjutnya itu ada edit, function edit. Ini yang digunakan untuk melakukan edit pada produk-produk yang sebelumnya telah ditambahkan. Jadi pada function ini itu mencari produknya berdasarkan ID, karena di situ juga terdapat parameter ID, maka yang function ini itu menangani berdasarkan ID-nya. Jika ditemukan, maka akan berhasil diedit, jika tidak akan menampilkan pesan error, menggunakan fungsi find or fail. Selanjutnya adalah function update. Pada function ini itu untuk menyimpan perubahan produk. Pada function ini itu untuk menyimpan perubahan produk. Jika tadi pada itu untuk mengubah, maka pada update ini itu digunakan untuk menyimpan perubahan dari produk, memenuhi juga fungsi CRUD bagian update. Seperti itu.
pada fungsi ini itu akan input yang baru itu akan divalidasi, kemudian juga dicari produk ID-nya, kemudian akan diupdate data produknya itu ke database-nya. Jadi terintegrasi dengan database. Kemudian, nah pada function ini itu menggunakan metode bawaan pada PHP yaitu metode update. Selanjutnya adalah public function destroy. Nah, fungsinya pada function ini itu untuk menghapus produk. Jadi memenuhi CRUD yang bagian delete. Nah, di sini juga kan ada parameter ID. Jadi di situ itu menghapus berdasarkan ID-nya. Jadi dicari produknya itu berdasarkan ID-nya. Menggunakan metode bawaan juga yaitu berupa metode delete. Selanjutnya adalah function show transaction ini. Public function transaction ini digunakan untuk menampilkan form tambah transaksi. Nanti akan tertampil pada web kami. Kemudian ada juga public function store transaction. Ini public function store transaction itu digunakan untuk menyimpan transaksi baru. Jadi memvalidasi jumlah barang yang dibeli berdasarkan kuantitinya tadi, dihitung, kemudian mengambil produk ID yang sesuai, kemudian menghitung harganya dengan mengkalikan harga produk dengan jumlahnya, kemudian disimpan ke tabel transaction melalui relasi transaction di model produk. Seperti itu. Kemudian pada bagian models, ini karena kami ada dua tabel di database, yaitu tabel produk dan juga tabel transaction, maka di models ini sebagai diwakilkan di models atau visualisasinya di Laravel itu menggunakan product.php dan transaction PHP. Nah, di sini itu pada produk PHP itu ini ada kelas product as model, protected label atau yang bisa diinputkan atau diisikan itu ada nama, stock, dan price. Kemudian public function transaction return has ini relationship-nya itu has many. Kemudian pada transaction ini juga kurang lebih sama. Pada protected variable-nya itu ini yang sudah tertampil. Kemudian relationship-nya itu belongs to. Jadi relationship pada project ini itu adalah one to many, di mana satu produk itu bisa berada di banyak transaksi, tapi satu transaksi itu hanya memuat satu produk. Seperti itu. Di sini saya akan menjalankan dari codingan yang udah kami buat. Nah, kalau misalnya CRUD yang menggunakan DB Helper, diklik. Nah, di sini bakalan ada tambah produk, yaitu, ya ini bakalan nambahin, kemudian diedit, kemudian juga bisa dihapus kalau misalnya ditambah produk itu. Di sini kita bakalan nambahin namanya, misalnya kaos kaki, terus stoknya itu ada 5 dan harganya misalnya per satunya itu adalah 20.000. Nah, kalau misalnya disimpan, nah, ini dia bakal nenda kaos kaki 20.000. Nah, ini kalau misalnya produk yang menggunakan developer. Kalau misalnya ke query builder itu hampir sama. Tambah produk kan biasanya udah mungkin bisa dihapus, diedit terlebih dahulu. Di edit ini misalnya stoknya kita tambahin jadi 10. Nah, dia bakalan ke update. Kemudian kalau misalnya dihapus, bakalan ada seperti ini. Lalu, nah dia bakalan kehapus seperti itu. Kemudian CRUD yang menggunakan ORM ini di sini bakalan ada relationship dengan transaksi. Jadi kalau misalnya kita membuat transaksi pada bajunya ini kan ada 15, kemudian harganya juga 150. Kalau misalnya kita klik transaksi, itu kuantitinya kita ngebeli berapa? Nah, misalnya 3. Diklik tambah transaksi. Nah, di sini bakalan ada ID transaksinya 11, kuantitinya 3, dan totalnya 450 seperti itu. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.